Kita lanjut soal berikutnya. Balok bermasa 10 kg terletak pada bidang miring licin dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Percepatan balok menuruni bidang adalah, soal ini masih berkaitan dengan penerapan hukum Newton. Pada penerapan hukum Newton pada bidang miring licin, rumus untuk menentukan percepatannya adalah A sama dengan G sin theta. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai percepatan benda menuruni bidang miring. Jadi karena nilai di soal sudah diketahui, tinggal kita masukkan percepatan 10, kemudian sin 30. Nah, 10 dikali sin 30, 1/2 ya, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Gambar pasangan gaya aksi reaksi. Nah, pasangan gaya aksi reaksi yang tepat adalah, nah, soal ini berkaitan dengan gaya aksi reaksi. Ingat adik-adik, ada syarat dari pasangan gaya aksi reaksi. Syarat yang pertama, arahnya berlawanan ya. Nah, gaya aksi reaksi itu arahnya berlawanan. Yang kedua, gaya aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Nah, yang ketiga, besarnya sama. Nah, sekarang kita tinggal menganalisis syarat ini pada gambar. Yang pertama kita lihat W dan T2. W dan T2, W arahnya ke bawah, kemudian bekerja pada dua benda. Tidak ya, karena W bekerja pada benda dan T2 juga bekerja pada benda, berarti salah. T1 dan T2. T1 dan T2 berlawanan tetapi bekerja sama-sama pada tali ya, berarti juga salah. N dan T1. Arahnya benar berlawanan, kemudian N adalah gaya tahan yang bekerja pada penyangga, kemudian T bekerja pada tali. Nah, berarti ini benar. N dan T2 arahnya sama, berarti bukan. N dan W arahnya berlawanan tetapi bukan merupakan pasangan aksi reaksi ya. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Salah satu kerugian terjadinya gaya gesekan adalah A. Dapat berjalan tanpa terpeleset, B. Proses pengereman berjalan lancar, C. Terjadi gesekan udara pada parasut, D. Proses jatuhnya material angkasa ke bumi, E. Menghabiskan ragi pada roda. Nah, yang termasuk kerugian adalah E ya, karena dari keempat pilihan yang lain ini merupakan keuntungan dari adanya gaya gesekan. Besarnya gaya gravitasi antara dua buah benda yang berinteraksi adalah, nah, soal ini masih berkaitan dengan teori adik-adik. Nah, untuk menentukan hubungan besaran seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, sebaiknya kita tuliskan persamaan yang dimaksud terlebih dahulu ya. Jadi untuk gaya gravitasi, ingat persamaannya adalah Fg sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa gaya gravitasi itu sebanding dengan massa kedua benda atau berbanding lurus ya. Jadi kita tuliskan di sini F sebanding atau berbanding lurus dengan M1 dan M2. Kemudian F berbanding terbalik dengan jari-jari kuadrat atau jarak kedua benda dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat opsi yang ada. A berbanding terbalik dengan jarak kedua benda. Kurang tepat ya, harusnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak.
B berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda. Salah ya. Kemudian C sebanding dengan jarak kedua benda. Salah. Sebanding dengan massa masing-masing benda. Ya, benar ya. Berarti sesuai dengan kondisi ini. Kemudian E sebanding dengan kuadrat jarak kedua benda. Salah. Harusnya berbanding terbalik. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Dua buah benda bermassa M1 dan M2 terpisah pada jarak sebesar R. Persamaan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan gaya gravitasi adalah, nah soal ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya tadi. Kalau kita lihat ya, nah ini rumusnya sudah ada, G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, jadi kita tinggal memilih. Nah, yang tepat adalah B ya.